Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap pelaku dosa besar. Sudah kita sampaikan kesimpulannya, ahli sunnah wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar di dunia tidak dikatakan kafir murtad. Pelaku dosa besar itu mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya, atau mukmin yang kurang keimanannya. Ini berbeda dengan kelompok sesat Khawarij Mu'tazilah. Kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir murtad, kelompok Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar ada di antara dua kedudukan, tidak mukmin, tidak kafir. Ini bingung. Kemudian kelompok yang ketiga Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar mukmin yang sempurna keimanannya. Ahlussunnah pertengahan, tidak mengatakan kafir, ya, tidak mengatakan mukmin yang sempurna imannya. Namun dia mukmin namun naqisu al-iman, sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini status pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah di dunia. Adapun di akhirat, Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, langsung Allah masukkan ke surga. Jika Allah berkehendak, Allah azab dahulu, namun azabnya berbeda dengan azab orang kafir dan tidak mungkin kekal. Ini pembahasan kita sekarang ini, ya. Ini berbeda dengan kelompok Khawarij Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar pasti kekal dalam api neraka. Padahal banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengatakan pelaku dosa besar akan dikeluarkan dari api neraka. Ini sudah kita baca sebagian riwayatnya. Tapi dalam hadis Sahih Muslim, Rasul mengatakan fayaqbidu qabdatan minan nar. Allah mengambil cakupan dari api neraka, fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Kemudian Allah mengeluarkan sebagian manusia dari api neraka yang mereka belum beramal sama sekali. Hadis riwayat Muslim.
Ini sudah kita lewati dalam pembahasan syafaat, yaitu syafaat bagi pelaku dosa besar. Kemudian pada halaman 276, ini sudah kita baca kemarin, ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wa kana syekhuna Sahal ibnu Muhammad rahimallahu yaqul. Dahulu guru kami, kata Imam As-Sabuni penulis kitab ini, yang bernama Sahal bin Muhammad rahimahullah berkata, al-mu'min al-mudhnib wa in udziba bin nar fa innahu la yulqa fiha ilqa'al kuffar. Orang mukmin yang berbuat dosa, jika dia diadab di neraka, dia tidaklah dilemparkan sebagaimana dilemparkannya orang kafir ke dalam api neraka. Ini menurut pendapat gurunya Imam As-Sabuni yang bernama Sahal bin Muhammad. Ada 3 perbedaan diadabnya pelaku dosa besar dari orang-orang beriman dengan diadabnya orang kafir di neraka. Yang pertama dari sisi dimasukkannya, nanti akan kita jelaskan lagi. Kemudian yang kedua, wala yabqa fiha baqa'al kufar. Yang kedua bedanya, kalau pelaku dosa besar nggak mungkin kekal dalam api neraka. Orang kafir, musyrik, munafik pasti kekal dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, wala yasqa fiha syaqa'al kufar, dan tidak akan sengsara sebagaimana kesengsaraannya orang-orang kafir. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i menjelaskan lagi ucapan sang guru tersebut. Apa maksud ucapan sang guru? Kata Imam As-Sabuni, wa makna dzalik, makna ucapan tadi, annal kafir yushabu ala wajhihi ilan nar. Orang kafir ketika dimasukkan ke neraka itu ditelungkupkan wajahnya ke dalam api neraka, wa yulqa fiha mangkusa. Terbalik ketika dimasukkan ke neraka, kepalanya dulu baru terakhir kakinya. Ya. Meskipun wallahu alam seperti yang dijelaskan oleh Syekh Saleh As-Sindi ketika beliau mensarah ucapan ini dalam YouTube, ada ya sarah beliau mengatakan kalau ini dikatakan khusus bagi orang kafir, wallahu alam kurang tepat. Tidak ada nas yang khusus mengatakan ini hanya untuk orang kafir. Karena banyak riwayat-riwayat hadis yang sahihah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang tadi pelaku dosa besar itu juga dimasukkan ke neraka terbalik. Seperti hadis Mu'ad bin Jabal yang masyhur. Ketika Rasul mengatakan kuffa 'alaika hada. Wahai Mu'ad, jaga lisanmu. Jangan asbun. Ya, apalagi berbicara urusan agama, hati-hati. Jangan asal ngomong. Al ilmu qablal qouli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum apa? Beramal. Kemudian kata Mu'ad, apakah kita akan diadab di neraka karena sebab ucapan kita ini wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, wahal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia ditelungkupkan wajahnya ke dalam api neraka kecuali karena sebab ucapan lisan mereka. Hadis semisal ini umum, mencakup orang yang tadi pelaku dosa besar dari orang beriman ataupun orang juga kafir. Jadi ucapan Sahal bin Muhammad di sini kurang tepat kata Syekh Saleh Sindi tadi, karena tidak ada dalil khusus orang kafir saja yang ditelungkupkan dalam api neraka seperti yang disampaikan ini. Demikian pula dalam hadis muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang membawa kebaikan kata Rasul seperti gunung. Namun orang itu menuduh yang lain tanpa hak, mencaci maki orang lain tanpa hak, bahkan menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Maka kebaikan yang berbuat zalim akan diberikan kepada yang didolimi, kemudian dia kata Rasul akan dituriha, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini juga sekali lagi dalil secara umum. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian
Wa yulqa fiha mangkusan. Orang kafir, ya sekali lagi poin yang pertama ini sebetulnya umum, mencakup semuanya. Entah yang kafir ataupun yang mukmin namun dia dimasukkan ke neraka karena sebab dosanya. Wa yulqa fiha mangkusan fis salasili wal aghlali wal angkali thiqal. Mereka dibelenggu dengan rantai-rantai besi. Seperti kalau kita lihat dalam surat Al-Haqqah misalnya, Al-Haqqah ayat ke-30 sampai 32, Allah berfirman, "Khudhuhu faghullu." Ambillah orang kafir tersebut dan masukkanlah ke dalam neraka jahanam. Tsummal jahima sallu. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian belenggulah dengan rantai yang panjangnya itu 70 hasta. Naudzubillahi min dzalik. Ini azab bagi mereka. Kemudian kata beliau, wal mu'min al mudnib idza ubtuliya bin nar fa innahu yadkhulun nara kama yadkhulul mujrim fid dunya asjan ala rijl. Ini menurut pendapat Imam As-Sabuni dan juga gurunya tadi. Adapun orang mukmin yang berbuat dosa, jika dimasukkan ke neraka, maka dia masuknya itu seperti pelaku kriminal ketika masuk penjara. Normal jalannya. Itu maksudnya. Jadi bedanya menurut pendapat Imam As-Sabuni dan juga gurunya, kalau orang kafir dilemparkan, ditelungkupkan wajahnya, dimasukkan ke neraka dalam keadaan terbalik, kepalanya dulu, kakinya belakangan. Namun kalau orang mukmin yang berbuat dosa besar, kalau dimasukkan neraka, dia masuk neraka seperti ibaratnya penjahat yang dimasukkan ke dalam tahanan atau penjara, jalan di atas kakinya. Wallahu a'lam. Sekali lagi, ini sesuai dengan nas-nas yang kita sebut sebagainya tadi kurang tepat. Wallahu a'lam. Wa ma'na qaulihi la yulqa finnar ilqa'al kuffar. Adapun perbedaan yang kedua antara azabnya orang kafir dengan azabnya pelaku dosa besar dari orang beriman, bahwasanya annal kafir yuhraq badanuhu kulluhu. Orang kafir akan terbakar semua badannya. Naudzubillahi min dzalik. Kullama nadija jilduhu buddila jilan ghairahu liyadzuqal azab. Setiap hancur kulitnya akan diganti dengan kulit yang lain agar orang kafir merasakan azab tersebut. Kama bayyanahullahu fi kitabi fi qouli ta'ala. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa 56, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mengkufuri ayat-ayat kami akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kulit mereka hancur hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Terus menerus demikian. Ini seluruh badan orang kafir akan hangus, akan terbakar. Namun la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati sehingga selesai azabnya, namun juga tidak hidup dengan kehidupan yang bahagia dalam azab. Naudzubillah min dzalik. Wa amal mu'minun fala talfahu wujuhahumun nar. Adapun orang beriman, wajah mereka seandainya mereka masuk neraka tidak akan mungkin dibakar oleh api neraka tersebut. Nanti akan ada dalilnya. Wala tuhriq a'dha'as sujud minhu. Demikian pula di antara orang beriman yang masuk neraka karena dosa besarnya itu tidak mungkin anggota sujud yang dipakai sujud tadi tidak akan dibakar oleh api. Ya. Ini sekali lagi berdasarkan sabda Rasul SAW, ini kita nukilkan dari Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang Rasul mengatakan wa harramallahu 'alan nar an ta'kula atharas sujud. Allah mengharamkan atas api neraka untuk memakan anggota sujud. Ya.
Fayakhrujuna minan nar, dan mereka pasti akan keluar dari api neraka. Ini beda azabnya orang kafir dengan pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir sekali lagi hancur semua badannya terbakar, sedangkan orang mukmin pasti akan selamat. Yang pertama wajahnya. Kalau kata Syekh Saleh Sindi dalam syarahnya, secara umum wajah ini yang tidak akan mungkin terbakar oleh api neraka. Adapun anggota sujud yang lain, anggota sujud diantaranya telapak tangan, kemudian lutut, kemudian juga kaki, itu ada yang terbakar sesuai dengan amal perbuatan mereka. Namun secara keseluruhan wajah orang yang salat tidak akan mungkin terbakar oleh api neraka. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga bedanya dengan orang kafir dalam masalah azab tadi, wa makna qaulihi la yabqa finnar baqal kufar annal kafir yakhlud fiha wa la yakhlud minha abada. Orang kafir kekal dalam api neraka, sedangkan orang mukmin pasti akan keluar sebagaimana dalam hadis tadi. Wala yukhallidullahu min mudnibil mu'minin finnari ahada. Tidak mungkin Allah mengekalkan orang-orang beriman dalam api neraka. Ya. Kemudian ada pun ucapan guru beliau, wala yasqa binar saqal kufar, orang yang berbuat dosa besar tidak akan mungkin sengsara di neraka seperti orang kafir. Annal kufar yu'ayyisuna fiha min rahmatillah. Orang kafir pasti putus asa dari rahmat Allah. Ya. Tidak akan mungkin mereka mendapatkan rahmat Allah. Pasti mereka putus asa dari rahmat Allah. Wala yurajawna rahatan bihal. Dan mereka tidak akan mungkin bisa mengharapkan rahmat dari Allah untuk keluar dari api neraka. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-23, nanti lihat mushafnya. Walladzina kafaru bi ayatillah wa liqaihi ulaika ya'isuna min rahmati walahum adzabun alim. Orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan perjumpaan dengan Allah, mereka ya'isu min rahmati. Mereka adalah orang-orang yang putus asa dari rahmatku. Karena mereka tahu mereka pasti tahu tidak akan mungkin keluar dari api neraka. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka ingin keluar dari api neraka, dikembalikan lagi ke dalam api neraka. Ini sekali lagi azabnya orang kafir kekal dalam api neraka. Wa amal mu'minun fala yanqati tama'uhum min rahmatillah fi kulli hal. Adapun orang beriman tidak putus asa dari rahmat Allah dalam segala keadaan. Wa akibatul mu'minin kullihimul jannah. Adapun akhir dari kehidupan orang beriman pasti surga Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipastikan orang beriman bertauhid pasti masuk surga, cepat atau lambat. Namun jangan sampai pernah membayangkan wah enggak apa-apa meskipun belakangan masuk surganya. Naudzubillah min dzalik, siksa api neraka luar biasa. Kata Rasul, perbandingan api neraka dengan api di dunia itu 1:69 kali lipat. Ya, antum bisa bayangkan api di dunia saja luar biasa dahsyatnya, siksanya, apalagi 69 kali lipat. Dibandingkan dengan api di dunia dengan api di neraka, naudzubillahi min dzalik. Maka pertahankan istiqomah di atas akidah, di atas tauhid. Ini karena penyelamat dari api neraka diantaranya At-tauhid. Kalau sudah berbuat syirik, haram masuk surga, kekal dalam api neraka. Innahum man yusyrik billah faqad harramallahu alal jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan surga, tempatnya di dalam neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya. Kemudian banyak bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena di antara makna takwa itu adalah al-wiqayah, perisai, pelindung dari api neraka.
Ya, demikian pula banyak beramal soleh dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Seperti kalau kita sebelum salam ketika salat, kita dianjurkan membaca apa? 4 hal yang kita mohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab kubur dan dari azab api neraka. Li'annam khuliqulaha, karena orang beriman diciptakan untuk mereka masuk surga, wa khuliqat lahum fadlan minallah wa minna, dan mereka masuk surga karena rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, pembahasan tentang pelaku dosa besar di dunia dan juga di akhirat. Kita pindah kepada bab yang baru. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, "Wahtalafa ahlul hadis fi tarkil muslim salatal fardhi muta'ammidan." Ini sebetulnya masih ada urutan pembahasan kaitan dengan sebelum-sebelumnya, yaitu masalah hukum orang yang tidak salat atau yang meninggalkan salat secara sengaja dan dia masih meyakini kewajiban salat tersebut. Apa hukumnya? Kafir atau masih muslim? Ini sekali lagi masih ada hubungan dengan masalah iman, masalah pelaku dosa besar, dan sekarang dibahas bahwasanya ahlul hadis, ulama ahlu sunnah wal jamaah berbeda pendapat tentang hukum orang muslim yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu dengan sengaja, muta'ammidan. Kenapa kok dikatakan muta'ammidan? Karena kalau lupa, kalau ketiduran, ini beda lagi pembahasannya. Rasul mengatakan, "Man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Kata Rasul, barang siapa ketiduran atau kelupaan dari salatnya, maka langsung dia salat ketika ingat. Artinya apa? Ada udzur. Ini beda dengan orang yang tidak ada udzur tadi, ya, tidak mau salat karena malas, tapi hatinya masih meyakini salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Paham pembahasannya ya? Ini masalah khilaf antara para ulama, apakah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu kafir atau muslim, namun dengan syarat dia masih meyakini kewajibannya. Tapi kalau dia mengingkari kewajibannya, ijma ulama dia kafir. Yang mengatakan salat 5 waktu tidak wajib bagi muslim muslimah, maka dia kafir secara ijma. Meskipun dia salat, seandainya kata ulama, meskipun dia salat tapi dalam hatinya meyakini salat ini nggak wajib. Salat maghrib, salat isya, subuh, duhur, asar nggak wajib. Meskipun dia salat, kafir kata para ulama, ijma'an. Ya. Makanya pentingnya akidah. Ya, akidah fil qalb. Meskipun harus diiringi dengan al-amal. Namun intinya seandainya orang itu tidak salat 5 waktu tadi, tapi masih meyakini kewajibannya, ini ulama masih khilaf. Perbedaan pendapat ada. Tapi kalau orang itu salat 5 waktu tapi nggak meyakini dalam hati salat itu wajib, salat 5 waktu itu nggak wajib, dia kafir secara ijma. Ini menunjukkan pentingnya masalah al-aqidah. Sekali lagi kata Imam As-Sabuni, ulama ahli hadis, ulama ahli sunnah berbeda pendapat tentang masalah orang muslim yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Fakafarahu bidzalik Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu riwayat mengkafirkan, atau dalam yang masyhur riwayat beliau mengkafirkan. Meskipun ada riwayat yang lain beliau tidak mengkafirkan. Wa jama'atun min ulama salaf rahimahumullah. Demikian pula sebagian ulama-ulama salaf yang lainnya mengkafirkan pelaku atau yang tidak salat 5 waktu tadi dalam keadaan sengaja.
Wa akhrajuhu bihi minal Islam. Mereka mengeluarkannya dari al-Islam. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Lil khabari sahih, berdasarkan dalil sabda Rasul, bainal abdi wasyirki tarkus salah. Perbedaan antara seorang hamba dengan kesyirikan, meninggalkan salat. Faman taraka salah faqad kafara. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia kafir. Ya. Wa dhahaba Syafi'i wa ashabuhu wa jama'atun min ulama'is salaf rahmatullahi alaihim ajma'in ila annahu la yakfur madama mu'taqidan liwujubiha. Namun Imam Syafi'i, demikian pula Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahumullah, dan juga ulama-ulama salaf yang lain, mereka berpendapat tidak kafir. Ya, sekali lagi, ini khilaf sejak zaman ulama ahlu sunnah terdahulu. Di antaranya imam yang 4. Ya. Dan sudah pernah kita sampaikan, khilaf perbedaan pendapat ada 2 macam. Khilaf yang bisa ditoleransi, yaitu khilaf antara ulama ahlu sunnah yang mereka sama-sama memiliki dalil-dalil yang kuat. Ya, ada pula khilaf yang tidak boleh toleransi, khilaf yang menyelisihi jelas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ataupun juga ijma' ahlu sunnah wal jamaah, apalagi dalam masalah akidah wal manhaj. Makanya ada seorang penyair mengatakan, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan nauhadun minan nadhar. Tidak semua khilaf itu bisa ditoleransi kecuali khilaf yang memang kuat, ya, sama-sama kuat dalilnya, dan itu khilaf antara ulama ahli sunnah wal jamaah, bukan khilaf antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Ya, memang ini perlu pelajaran-pelajaran khusus dan banyak membaca kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah. Dalam masalah ini sekali lagi, ini khilaf yang mu'tabar, khilaf antara ulama ahli sunnah yang tidak boleh ada saling menyesatkan satu dengan yang lain. Contoh di sini Imam Ahmad tidak menyesatkan, menuduh sesat Imam Syafi'i atau menuduh Imam Syafi'i murji'ah karena tidak mengkafirkan orang yang tidak salat. Demikian pula Imam Syafi'i tidak menuduh Imam Ahmad dengan khawarij dan sebagainya, karena ini masalah khilaf ijtihadi yang sekali lagi pintu ijtihad terbuka, mereka juga punya dalil masing-masing. Demikian pula ulama kontemporer di abad ini, ulama ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ulama Saudi Arabia lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad, mengkafirkan yang tidak salat. Adapun Syekh Albani dan beberapa murid beliau berpendapat sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i. Namun antara Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin tidak saling menuduh sesat, menyesatkan. Ya, karena sekali lagi ini khilaf ijtihadi. Paham? Dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i misalnya, dalam masalah fikih, masalah pintu ijtihad, mungkin banyak yang atau sering diutarakan oleh sebagian orang dan disalahpahami. Ada ungkapan Imam Syafi'i ketika berdialog dengan seseorang, qauli shawabun yahtamil khata'an. Ucapanku ini benar namun bisa salah. Wa qauluka khata' yahtamil shawaban. Ucapanmu itu salah namun bisa jadi benar. Ini istilahnya gebiauya, tujukan ke semua pembahasan agama. Kita katakan tidak. Itu Imam Syafi'i membahas masalah fikih. Kalau masalah fikih antara ulama Ahlussunnah banyak perbedaan, namun dalam masalah akidah satu. Makanya Imam Syafi'i beda ungkapannya ketika kepada kelompok ahlil kalam. Beliau mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Pendapatku, hukuman yang aku berikan kepada orang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, dipukul dengan pelepah kurma. Ini beda dengan pembahasan ucapan tadi. Maka sekali lagi jangan digebiauya. Masalah sekali lagi perbedaan khilaf ada macam-macamnya. Sekali lagi ada yang toleransi, ada yang tidak boleh ditoleransi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam
kitab beliau Kitabul Ilmi, ketika membahas adab talabul ilmi, beliau mengatakan penuntut ilmu agama harus lapang dada dalam masalah ijtihad. Ya. Seperti masalah contoh kata beliau, setelah ruku apakah tangan sedekap atau dilepas? Ini khilaf ijtihadi. Ya. Tidak boleh saling sesat menyesatkan. Beda dengan masalah akidah wal manhaj yang sudah paten, sudah baku, nggak boleh mencela-mencela, nggak boleh pelin-pelan. Ya, al-haq katakan hak, yang menyelisih pasti batil. Ini yang dipraktekkan oleh para ulama as-salaf. Seperti yang kita lewati di sini dalam pembahasan masalah hukum orang yang tidak sholat 5 waktu. Ya, kalau Imam Ahmad berpendapat kafir, Imam Syafi'i dan yang lainnya tidak kafir. Ini sekali lagi khilaf ijtihadi, harus betul-betul dipahami. Jangan digebiak-uya, jangan disamaratakan dengan pembahasan-pembahasan akidah ahlu sunnah yang lainnya. Kata Imam Syafi'i dan juga yang lainnya yang berpendapat orang yang tidak salat itu tidak kafir selama masih meyakini akan kewajibannya. Wa innama yastaujibul qatl. Namun jangan enak-enak, wah yang nggak salat nggak kafir, zen sudah Imam Syafi'i. Jangan enak dulu, kata Imam Syafi'i dan juga ulama yang lain, iya nggak kafir, tapi hukumannya hukuman mati. Ini pendapat Imam Syafi'i. Karena ini masalah apa? Rukun Islam yang kedua. Ini adalah ibadah yang sangat mulia. Bukan berarti kalau kita nggak mengkafirkan, kita meremehkan masalah salat, tidak. Jangan gagal paham. Seperti ketika kita nggak mengkafirkan pelaku dosa besar, orang nggak berzina, kita nggak kafirkan. Bukan berarti kita membela orang yang berbuat dosa besar. Seperti ada orang yang gagal paham. Ketika kita mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun pemimpin dolim, banyak yang gagal paham. Oh, berarti Anda mendukung kedoliman. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Anda melazimkan kita seperti itu, berarti kita mendukung pemimpin yang dolim. Ketika kita mewajibkan mendengar dan taat, Anda juga konsekuensinya menuduh Rasul mendukung kedoliman. Kenapa? Kita nggak berpendapat seperti tadi, kecuali karena berdasarkan sabda Rasul. Rasul mengatakan, saya kunu ba'di umara yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Wa sayakumu fihim rijalan qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti sunnahku. Dan kata Rasul akan muncul pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Hudzaifah bin Yaman bertanya, kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku menemui pemimpin yang seperti tadi? Tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, berbuat zalim. Apa kata Rasul? Tasma' wa tuti. Tetap dengar dan taati. Apakah Rasul mendukung kedzaliman? Na'udzubillah min dzalik. Ini konsekuensi kalau kita gara-gara mewajibkan mentaati pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, kita dituduh mendukung kedzaliman. Na'udzubillah min dzalik. Berarti Anda juga menuduh Rasul Rasul mendukung kedzaliman karena Rasul memerintahkan untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia zalim. Bahkan kata Rasul, wa in duriba dhahruka wa ukhidha malak, meskipun diambil hartamu, dipukul punggungmu, isma' wa ati, dengar dan taati. Ini sekali lagi Rasul yang mengatakan. Ya, kita hanya sekedar sami'na wa ta'na kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang sekali lagi ada orang-orang yang gagal paham. Ketika kita mengatakan pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak kafir, dituduh kita mendukung hukum selain hukum Islam. Tidak. Bedakan antara tidak mengkafirkan dengan mendukung kedzaliman ataupun yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Seperti Anda misalnya ya. Antum sekarang ini. Antum anak tanya, pelaku kejahatan, pencurian, perampokan, kafir atau tidak? Berarti antum mendukung mereka. Apakah seperti itu? Ini. Sekali lagi, ainal uqul. Sebagaimana juga dalam masalah tadi. Ketika kita nggak mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, bukan berarti kita mendukung hal tersebut. Bedakan antara mendukung dengan tidak mengkafirkan. Paham? Ya, awas jangan gagal paham.
Demikian pula di sini, ketika kita berpendapat misalnya pelaku atau orang yang nggak sholat 5 waktu itu nggak kafir, bukan berarti kita meremehkan masalah sholat. Berarti kita apa? Bukan berarti mendukung orang yang nggak sholat, bukan. Bedakan antara tidak mengkafirkan dengan masalah apa? Ya, mendukung yang tidak sholat tersebut. Ya, ini dua hal yang berbeda. Bahkan tadi kita katakan meskipun kita berpendapat misalnya orang yang nggak sholat 5 waktu tidak kafir, namun menurut Imam Syafi'i dan ulama-ulama semisal beliau itu hukumannya hukum apa? Mati. Tapi siapa yang menghukum? Pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Ini juga bahaya kalau apa? Salah paham. Kama yastaujibul murtad anil Islam. Sebagaimana orang murtad itu dihukum mati dalam Islam. Ini juga sama, meskipun nggak murtad, namun apa? Dihukum mati, namanya hukuman had. Ya. Wa ta'awwalul khabar. Ya. Man taraka shalah jahidan laha. Kalau ada yang bertanya, loh tadi kan hadisnya jelas, man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Ulama semisal Syafi'i berkata mentafsirkan hadis tersebut dengan kata-kata man taraka shalah jahidan laha. Itu ada yang tersirat kata Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama yang semisal beliau. Dan mereka adalah ahli dalam masalah tafsir, alias mereka punya keahlian untuk mentafsirkan. Jangan orang yang jahil namun apa? Ngelama kemudian mentafsirkan, ngomong ngalor ngidul tentang agama, naudzubillah min dzalik. Ya, ini ulama memang mereka ahli dalam masalah tafsir. Ada yang memang benar, ada yang keliru, cuma sekali lagi mereka punya apa? Modal untuk beristihad tersebut. Imam Syafi'i berpendapat hadis itu maknanya barang siapa yang meninggalkan salat, ada yang tersirat jahidan laha, dalam keadaan mengingkari kewajiban salat, faqad kafara, maka dia apa? Kafir. Ya, adapun jadi sekali lagi Imam Ahmad dan yang semisal dengan beliau yang mengkafirkan orang yang nggak salat, itu istilahnya berpatokan, berpegangan dengan dohirnya hadis yang tersurat. Adapun Imam Syafi'i dan yang semisalnya berpegang dengan yang apa? Tersirat. Ya, seperti kalau kita misalkan ini masalah fikih ya, jangan dibawa kemana-mana dalam masalah akidah dan sebagainya, hati-hati. Contoh dahulu Rasul pernah mengirim para sahabat, kemudian Rasul berpesan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Rasul mengatakan secara redaksinya, tekstualnya atau tersuratnya, jangan salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Ini redaksi hadisnya. Sebagian sahabat memahami secara tersurat. Mereka memastikan sholatnya harus di Bani Quraidah. Entah waktu asar sudah keluar atau tidak. Yang penting di Bani Quraidah sholat asar. Paham? Sebagian sahabat mempraktekkan dohirnya hadis tadi, yang tersurat tadi. Sebagian yang lain tidak. Kata sebagian para sahabat, oh maksudnya Rasul itu kalau waktunya masih ada sholat di Bani Quraidah. Tapi kalau sudah waktunya, sudah habis, mau habis sholat asar, kita sholat di mana saja, meskipun bukan di Bani apa? Quraidah. Paham? Ini ada yang memahami secara tersurat dan yang tersirat. Dalam masalah fikih itu biasa. Makanya banyak apa? Khilaf. Beda dengan masalah apa? Akidah. Paham? Jadi sekali lagi, ini masalah-masalah khilaf ijtihadi harus lapang dada. Beda dengan masalah akidah. Meskipun ini kitab akidah, cuma sebagian ulama memasukkan pembahasan-pembahasan fikih, di antaranya wallahu alam seperti pembahasan ini, agar kita apa? Tidak sebagaimana orang-orang yang gegabah dalam menuduh lawannya ahlil bid'ah. Seperti sekarang ini. Syekh Albani dituduh murji'ah. Kenapa? Karena tidak mengkafirkan orang yang enggak sholat. Ini salah satu apa? Penyimpangan sebagian kelompok-kelompok harokah. Yang menuduh ulama murji'ah karena apa? Syekh Albani tidak mengkafirkan orang yang enggak sholat. Kata para ulama, kalau demikian,
maka katakan juga kepada Imam Syafi'i Murji'ah, Imam Az-Zuhri dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, wallahu alam dibawakan hal seperti ini agar kita hati-hati. Ada yang sekali lagi pembahasan-pembahasan yang harus kita lapang dada, tidak boleh saling bid'ah membid'ahkan ataupun sesat menyesatkan. Ya, namun ada pula memang pembahasan yang harus tegas, sesat ya sesat, batil ya batil, bid'ah ya bid'ah dan seterusnya. Yang sudah kita pernah sampaikan dahulu, tidak semua kesalahan itu satu derajat, satu tingkatan. Kama akhbara subhana an Yusuf alaihissalam, sebagaimana Allah mengabarkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya beliau Nabi Yusuf berkata, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku meninggalkan agama kelompok atau kelompok kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir kepada hari akhirat. Walam yaku talabbasan bi kufrin fafaraqahu. Nabi Yusuf ketika mengatakan seperti ini, belum pernah beliau jatuh ke dalam kekafiran sebagaimana orang-orang tersebut. Kata-kata aku meninggalkan, yaitu kata beliau walakin tarakahu jahidan lahu. Dalam artian beliau mengingkari. Kata-kata taraktu itu ada kata-kata jahidan, mengingkari. Jadi ini dalil Imam Syafi'i dan yang lainnya ketika mentafsirkan hadis tadi, ada kata-kata barang siapa meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya maka dia apa? Kafir. Kalau nggak mengingkari kewajibannya maka dia tidak apa? Kafir, keluar dari al-Islam. Intinya ikuti as-salafus saleh, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti apa yang sudah diajarkan oleh ulama salafus saleh, jangan ngarang-ngarang hal yang baru. Makanya ada ungkapan dari para ulama di antara Imam Ahmad, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Jangan engkau berbicara urusan agama ini yang engkau tidak punya apa? Imamnya, tidak punya ulama yang mendahului Anda. Artinya apa? Jangan ngelama. Paham? Ya, sekali lagi, ini yang dibahas oleh para ulama, bahwasanya pembahasan ini ikhtilaf ijtihadi. Jangan sampai seandainya ada ulama yang tidak mengkafirkan orang yang nggak sholat dikatakan murji'ah, ini sekali lagi tidak benar sama sekali. Ya, kita mau nukilkan sedikit, ada buku yang bagus tentang masalah Dhammul Irja', celaan kepada kelompok murji'ah, wa tahdhir minal murji'ah, karangan Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Ini beliau menyebutkan tentang pembahasan yang kita isyaratkan tadi. Kata beliau di halaman 49, faman rama man qala minal ulama bi anna tarika shalah bi surah alladzi dzakarna laysa kafiran wa yasifu qaila dzalika bil irja' falyudallil aidan al imam Syafi'i. Barang siapa yang menuduh sebagian ulama yang berpendapat orang yang enggak salat dengan gambaran yang sudah kita sampaikan tadi tidak kafir, kemudian menuduhnya sebagai murji'ah, maka hendaklah orang itu juga menuduh Imam Syafi'i murji'ah juga. Wal yudallil aidan al Imam Malik, dan harus dia juga menyesatkan Imam Malik, menuduhnya murji'ah, karena Imam Malik, Imam Syafi'i juga dengan imam-imam yang lain ada yang berpendapat tidak kafir orang tersebut. Ya, jangan hanya Syekh Albani, namun juga Imam Syafi'i tuduh juga apa? Murji'ah. Jangan setengah-setengah. Ya. Kemudian kata beliau, wa yarmi aidan al Imam Ahmad bidzalik. Demikian pula hendaklah dia juga menuduh Imam Ahmad murji'ah, karena ada riwayat dari Imam Ahmad yang beliau tidak mengkafirkan orang tersebut. Wal yarmi aidan Ibnu Qudamah, dan ulama-ulama yang lain seperti Imam Ibnu Qudamah juga berpendapat tidak kafir orang yang tidak salat tadi. Ya. Kemudian kata beliau, wa adunnu anna ma dzukra huna la yakhfa 'ala man law adna musyarakah fi talabil ilmi syar'i walakin hawa yu'mi wa yusim. Namun aku kira orang yang tahu sedikit ilmu saja paham pembahasan seperti ini, namun terkadang ada hawa nafsu yang membutakan, yang membuat orang
tuli naudzubillah min dalik, sehingga menuduh para ulama sebagai murji'ah, padahal mereka jauh dari tuduhan tersebut. Dan kata beliau, musabuna fi ghurbatil Islam hadil ayam. Namun sekarang ini kita dalam keterasingan Islam, keterasingan sunnah. Wa fi duhalatil ilmi, dalam kedangkalan ilmu. Wa fi kathratil mutasaddirin lil ilmi min ghairi ahlihi kabirun jiddah. Dan kita sekarang ditimpa musibah, banyaknya orang-orang yang ngelama, yang lancang berbicara agama tanpa ilmu, yang bukan ahlinya, asbun, mencela-menceli, pos-pus dan seterusnya. Ya, namun sekali lagi, naudzubillahi min dalik, nas'al ta'ala as-salamata wal afiyah. Baik, sebetulnya panjang pembahasan ini, cuma insya Allah kita rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita orang yang istiqomah di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Ya, sedikit tambahan. Ahlus sunnah ketika mengatakan orang yang nggak salat itu nggak kafir, ini bedanya dengan murji'ah. Kalau murji'ah mengatakan orang itu meskipun nggak salat sempurna imannya. Ini keyakinan apa? Murji'ah. Adapun ahli sunnah mengatakan orang yang nggak salat dia berbuat dosa. Orang berbuat dosa kurang apa? Imannya. Paham? Ini poin yang ketinggalan. Bedanya ahli sunnah dalam masalah ini dengan murji'ah. Kalau murji'ah mengatakan orang nggak salat sempurna imannya. Imannya sebagaimana Jibril Mikail. Ahli sunnah tidak. Ahli sunnah mengatakan dia salah tapi nggak kafir. Menurut salah satu pendapat dari ulama Ahlussunnah tadi, dia apa? Mukmin namun naqisul iman. Wallahu taala a'lam. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan nanti insyaallah ba'dal adzan kita akan jawab. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk, di antaranya tentang firman Allah surat An-Nisa yang sempat kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka jahanam kekal selama-lamanya. Itu ada kata-kata orang membunuh kekal dalam api neraka. Padahal kita ketahui membunuh itu dosa besar. Kata para ulama, ayat tersebut termasuk ayatul wa'id, ayat ancaman. Sebagian ulama mengatakan biarkan ayat ancaman itu apa adanya untuk menjaga kewibawaannya. Ya, seperti kata Rasul, kelompok Khawarij kilabu ahlinar, anjing-anjing neraka. Ya sudah, terjemahkan sesuai dengan dohirnya. Ya, meskipun kita yakini pelaku dosa besar tidak kekal dalam api neraka berdasarkan nas-nas yang lain. Adapun yang mengatakan ini sebagaimana tadi, kalau ada kata-kata mustahilan. Tadi kata-kata orang yang nggak sholat kafir kata Rasul, itu kata kalau pendapat Imam Syafi'i ada yang tersirat jahidan, mengingkari kewajibannya. Ini juga sama, sebagian ulama mengatakan ini kekal dalam api neraka kalau mustahilan, menghalalkan pembunuhan apa tersebut. Sebagaimana hukum orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kafir, murtad, keluar dari Islam, kalau di akhirat kekal di api neraka. Wallahu alam. Cuma sekali lagi, akidah Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kekal dalam api neraka seperti pembunuhan. Seperti yang sudah kita sampaikan, Ahlussunnah senantiasa apa? Menggabungkan antara nusus seperti ayat ini. Karena tidak mungkin ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Apabila dua kelompok orang beriman saling berperang. Namanya berperang, saling bunuh-membunuh. Namun Allah masih menamakan mereka apa? Minal mu'minin. Berarti pelaku pembunuhan tidak kafir. Meskipun sudah kita sampaikan, bukan berarti kita meremehkan, bukan kita mendukung, tidak. Cuma hukum dalam Islam pelaku dosa besar tetap mukmin naqisul iman, kurang imannya, atau dia mukmin fasikun bi fisqihi. Tapi kalau dia menghalalkan pembunuhan yang telah Allah haramkan tadi, maka dia kafir, di akhirat dia kekal dalam api neraka. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana orang yang
man taraka salatal jamaah, apakah kafir? Apakah orang yang nggak salat berjamaah itu kafir? Dengan dalil Rasul mau membakar rumah orang yang tidak salat. Jadi dikatakan para ulama tidak, ya, karena sekali lagi itu pun tidak Rasul laksanakan. Tidak ada Rasul membakar orang tersebut ini sebagai ancaman bagi yang tidak mau salat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ulama al-sunnah yang mengatakan orang itu kafir karena tidak salat berjamaah. Maka sudah kita sampaikan, hati-hati jangan istimbat hukum sendiri, rujuk kepada para al ulama, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, ulama yang betul-betul ulama yang warasatul anbiya. Rasul sudah berikan ciri siapa ulama yang wajib kita ikuti, yang wajib untuk kita ambil ilmunya. Kata Rasul, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Ulama pewaris para nabi. Para nabi enggak mewariskan harta dinar maupun dirham, walakin yuwarisul ilma. Namun para anbiya mewariskan al ilmu. Ya. Ilmu apa? Matematika? Ilmu kalam? Tidak. Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini ciri para ulama yang kata Rasul mewarisi ilmunya Nabi, mengajarkan dakwanya Nabi. Ya. Apa dakwanya Nabi? Dakwah tauhid. 10 tahun pertama Rasul di kota Mekah, Rasul tidak menyeru kepada apapun kecuali kepada tauhid la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. 10 tahun dakwah tauhid di orang-orang Arab jahili yang mereka fasih bahasa Arab. Ya. Dan Rasul menggembleng para sahabat dengan akidah tauhid terus, agar mereka beribadahnya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Makanya Allah berfirman, "Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basira. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan Nabi Muhammad, "Qul hadi sabili, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah, berdakwah kepada Allah, kepada tauhidullah ala basira, di atas ilmu." Maka jangan dakwah kalau tidak berilmu. Belajar dulu. Kalau ada yang mengatakan, "Loh, itu para sahabat, mereka juga keliling dakwah." Itu setelah mereka berilmu. Mereka belajar ilmu dahulu. Makanya dulu Rasul mengutus siapa? Mu'ad bin Jabal, ulama halal wal haram dari kalangan para sahabat. Enggak sembarangan. Ya. Loh, itu para sahabat ada yang baru masuk Islam langsung mendakwahkan kalimat tauhid karena mereka paham apa arti tauhid tersebut. 10 tahun Rasul mendakwahkan tauhid, mereka paham tauhid. Yang enggak paham tauhid belajar dulu. Jangan dakwah, hati-hati. Memang betul keutamaan dakwah luar biasa, namun hati-hati. Ancaman orang yang dakwah tanpa ilmu itu juga berat. Rasul mengatakan, "Man da'a ila dhalalah kan alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kepada kejahilan, kebodohan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Tidak mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Kalau antum menyesatkan umat, 10 orang, 100 orang, itu terus dosanya akan mengalir kepada yang berdakwah kepada kejahilan, kepada kesesatan. Jangan enak-enak. Jangan hanya ingat keutamaan dakwah, ingat ancamannya juga berat bagi yang berdakwah tanpa al ilmu. Makanya Imam Bukhari berkata, al ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Ini sekali lagi, sebagaimana kata Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yusidu aktsar mimma yuslih." Barang siapa beribadah kepada Allah, di antaranya berdakwah tanpa ilmu, maka lebih merusak daripada memperbaiki. Ilmu enggak semudah ini bayangkan, belajar 1 hari 2 hari. Ini para ulama tahu dan sebagainya, butuh waktu. Ya, sekali lagi, jangan berdakwah, jangan beramal, jangan berkata urusan agama tanpa ilmu. Sudah kita sampaikan bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mendoakan ketika ada orang yang berfatwa tanpa ilmu, Rasul katakan, qatalahumullah, mereka membunuh orang tadi dan semoga Allah membunuh mereka.
Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ilmu sebelum berucap, sebelum beramal, sebelum berdakwah, beramal ala ilmin wa basirah, ana wa meritaba'ani, aku dan para pengikut kata Rasul berdakwah di atas ilmu, berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus soleh. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasul dan para sahabat Rasul, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga bersama Rasul dan para sahabat beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.